Nah, untuk selanjutnya, saham yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam portofolio adalah saham perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau dengan kode saham SIDO. Sido Muncul atau Sido adalah perusahaan jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Sido Muncul memiliki lebih dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Tolak angin dan Kuku Bima Energy adalah salah satu produk unggulan yang telah banyak dikenal selama puluhan tahun. Sido Muncul berkomitmen untuk berkembang sejalan dengan prinsip manusia, bumi, dan laba untuk menciptakan perusahaan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu masuk pada analisis fundamental. Perusahaan Sido Muncul ini tepat untuk dimasukkan ke dalam portofolio saham karena memiliki fundamental yang baik, terutama keadaan finansialnya. Dapat dilihat dari tabel tersebut, rasio yang kita gunakan untuk mengukur kinerja perusahaan Sido Muncul yaitu menggunakan ROE, DER, dan PBV, di mana analisis ini dilakukan selama 4 tahun terakhir. Yang pertama yaitu ROI atau Return on Investment. ROI ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2020, nilai ROI selalu mengalami pertumbuhan. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa Sido Muncul memiliki nilai ROE yang konsisten di atas 10% selama 4 tahun terakhir. Dari sini dapat diketahui bahwa kemampuan perusahaan Sido Muncul dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham cukup baik. Yang kedua, yaitu mengukur kinerja perusahaan melalui DER atau Debt to Equity Ratio. DER ini digunakan untuk menilai posisi keuangan perusahaan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara hutang dengan ekuitas. Dapat dilihat bahwa selama 4 tahun terakhir, perusahaan Sido Muncul memiliki nilai DER yang kecil, yaitu jauh di bawah angka 1. Itu berarti nilai hutang perusahaan Sido Muncul jauh di bawah modal yang dimiliki. Ini menunjukkan rendahnya risiko perusahaan dalam melunasi hutangnya. Nah, yang terakhir yaitu melihat dari nilai PBV-nya atau Price to Book Value, yaitu rasio valuasi untuk menilai mahal atau murahnya sebuah saham dengan membandingkan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Sido yang memiliki nilai PBV tinggi yang artinya terlalu mahal. Akan tetapi, tingginya nilai PBV ini dapat mengindikasikan meningkatnya kualitas kinerja fundamental pada emiten Sido. Walaupun nilai PBV saham Sido tinggi atau harga yang mahal, belum tentu mendatangkan sedikit keuntungan. Perusahaan-perusahaan besar sangat lumrah memiliki nilai PBV yang tinggi. Meskipun demikian, perusahaan berskala besar mampu dengan mudah menghasilkan banyak keuntungan. Hal ini dibuktikan dengan nilai pendapatan dari Sido Muncul yang besar dan selalu bertumbuh. Maka, bukan sesuatu yang merugikan apabila seorang investor memiliki saham dengan harga mahal dari perusahaan besar. Selanjutnya yaitu masuk pada analisis teknikal. Indikator yang digunakan yaitu Moving Average atau MA dan Stochastic. Berdasarkan dari penggunaan indikator moving average dengan grafik yang dapat dilihat pada gambar tersebut, terdapat dua garis MA yang digunakan. Pertama yaitu garis yang berwarna ungu dengan menggunakan MA10. Kemudian yang kedua yaitu garis yang berwarna kuning dengan menggunakan MA30.
Pada grafik tersebut menggunakan interval 1 hari, di mana pada setiap candle mempresentasikan transaksi yang terjadi selama 1 hari. Nah, apabila dilihat dari grafik MA yang terjadi, sejak bulan Mei hingga November tahun 2020, saham SIDO mengalami uptrend. Hal ini dapat dilihat dari grafik MA10 atau grafik yang berwarna ungu yang terus berada di atas grafik MA30 atau grafik yang berwarna kuning. Akan tetapi, di antara bulan Mei hingga November tersebut sempat mengalami downtrend, yaitu pada pertengahan Juni hingga Juli 2020. Lalu, pada pertengahan November 2020, saham SIDO mengalami dead cross dan membuat harga saham mengalami penurunan. Sehingga pada akhirnya, jika dilihat dari kedua grafik MA pada hari terakhir perdagangan, terdapat kemungkinan atau peluang untuk saham SIDO mengalami kenaikan harga di beberapa hari kemudian. Dengan begitu, kita dapat menunggu hingga garis MA10 menembus garis MA30, atau dengan kata lain akan terjadi golden cross. Di mana ketika terjadi golden cross, maka itu merupakan sinyal yang kuat untuk melakukan aksi beli saham. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggunakan indikator stokastik. Berdasarkan dari penggunaan indikator stokastik dengan grafik yang dapat dilihat pada gambar tersebut, indikator stokastik terletak pada kotak bagian atas yang disebut kotak osilator. Perhatikan di bagian kotak osilator di mana terdapat dua garis berwarna hitam atau persen K dan garis berwarna merah atau persen D. Indikator ini menggunakan level angka mulai dari 0 sampai dengan 100, di mana angka 0 sampai dengan 20 disebut sebagai zona oversold atau jenuh jual, dan angka 80 sampai dengan 100 disebut sebagai zona overbought atau jenuh beli. Jika garis stokastik berwarna hitam memotong ke arah atas, garis berwarna merah di zona oversold menandakan sinyal akan terjadi kenaikan. Demikian pula ketika garis hitam memotong ke bawah garis merah di dalam zona overbought menandakan akan terjadi penurunan. Apabila dilihat pada grafik, di akhir bulan Desember 2020 terjadi oversold serta diikuti dengan menurunnya harga saham yang dapat dilihat pada candlestick dan kemudian dilanjutkan lagi pada akhir Februari 2021. Ini merupakan sinyal untuk kita supaya membeli saham. Hingga pada akhirnya pada pertengahan April 2021 terjadi overbought yang diikuti dengan naiknya harga saham yang dapat dilihat pada candlestick. Ini merupakan sinyal untuk kita supaya menjual saham. Dan kemudian setelah itu diikuti dengan turunnya harga saham serta grafik pada stokastik yang berada pada titik oversold. Pada momen ini kita bisa kembali melakukan aksi beli saham. Lalu pada hari perdagangan terakhir terlihat bahwa grafik stokastik yang naik diikuti pula dengan pergerakan candlestick yang naik. Hal ini dapat memungkinkan harga saham untuk naik juga. Untuk itu, lebih baik ditunggu hingga harga saham naik terus serta diikuti dengan adanya overbought, lalu kita bisa menjualnya kembali. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemilihan saham SIDO cocok untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasi. SIDO memiliki laba yang selalu bertumbuh serta nilai hutang yang relatif kecil. Selain itu, pada saat ini SIDO telah mengembangkan bermacam-macam produk baru, yaitu mulai dari minuman herbal, suplemen, dan jamu heritage. Untuk prospek ke depannya, penjualan produk dari SIDO bisa semakin bertumbuh, karena dipastikan nantinya akan terjadi perubahan pola hidup pada masyarakat karena pandemik ini, khususnya perihal kesehatan. Meskipun pada saat ini pergerakan harga saham tersebut cenderung lambat, saham ini mempunyai prospek yang bagus untuk ke depan nanti. Selain itu, perusahaan ini juga rutin membagikan dividen pada setiap tahunnya. Untuk itu, lebih cocok untuk di-hold dalam jangka waktu yang panjang.